Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, tak putus-putus dan tak henti-hentinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala fasilitas dalam kehidupan. Kita tidak bisa hidup tanpa nikmat dan karunia Allah. Meskipun banyak di antara kita yang tidak mensyukurinya. Bahkan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara manusia itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita membahas apa sebabnya umat ini menjadi hancur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 27, surat Ar-Ra'd ayat 25, dan pada surat Al-Maidah ayat 13. Ada fase-fase yang dilalui kehancuran umat. Ini kita pelajari, ini kita bahas supaya kita cari solusinya. Jadi Allah menyebutkan kehancurannya dan juga Allah menyebutkan apa solusi yang harus kita lakukan. Terutama bagi kita masyarakat Indonesia, tahun 2024 itu menentukan nasib kita. Apakah kita akan naik, apakah kita akan hancur umat ini. Semua itu terserah kita. Dari mana kehancuran itu kita bisa tengok satu persatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, pertama kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum, disebabkan mereka membatalkan janji mereka dengan Allah. Di mana dulu dia berjanji dengan Allah untuk setia dengan Allah, untuk setia dengan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setia dengan Allah, setia dengan Rasulnya. Tapi Allah dengan Rasul tidak dipedulikan lagi. Janji tinggal janji dengan Allah dan Rasul. Padahal kita dahulu di alam ruh sebelum kita lahir sudah berjanji betul dengan Allah dan Rasulnya. Al-A'raf ayat 172, coba perhatikan. Jadi sebab kehancuran kita apa? Melupakan janji. Begitu juga bangsa ini hancur kalau kita lupakan janji-janji kita, sumpah jabatan kita, tak digubris lagi. Ya, setiap ada pejabat diangkat, disumpah. Setiap yang disumpah makan sumpah. Setiap yang disumpah makan sumpah. Ini adalah salah satu tanda-tanda kehancuran. Begitu juga kita berjanji dengan Allah, tapi kita tidak mengindahkan janji-janji kita dengan Allah. Apa kata Allah? La'annahum. Yang pertama adalah Allah kutuk dia. Mereka Allah Subhanahu wa taala akan kutuk. Jadi kalau begitu apa? Mana janji kita dengan Allah?
ikrar, sumpah dan janji kita dengan Allah, itulah yang kita akan syahadatin, 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang tengok, orang mau menghancurkan kita umat Islam ni, apa yang diserang pertama? Yang diserang pertama Allah, Rasul dan Al-Quran. Kalau ada kalimat la ilaha illallah dianggap apa? Allah sudah katakan, la ilaha illallah janji kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu ikrar, sumpah dan janji. Mengapa ini terjadi? Karena ulah kita juga. Asal ada orang yang menyimpang, kafir. Ada orang yang menyimpang, bunuh. Apa seperti itu pelaksanaan dalam Islam itu? Karena kita salah menerapkan akidah yang benar, makanya klaim terhadap kita umat Islam ini jelek. Islam teroris, Islam intoleransi, Islam radikal. Yang mengajari Quran di pondok-pondok pesantren, maka pondok pesantren diawasi. Kenapa? Itu sarang teroris. Sebenarnya musuh Islam itu yang dia cari, kelemahan-kelemahan mereka. Tatkala akidah dan keimanan kita, janji kita kepada Allah tidak kita abaikan lagi, sudah dikurangi, maka di situ kita akan mereka hantam. Sudah terjadi tidak itu sekarang? Kita diklaim intoleran. Umat Islam tidak toleransi. Kalau kita baca ayat nanti, coba kita tengok. Subhanallah, indah sekali Islam itu. Nampak sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mereka apa? Akan menyerang akidah umat. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Kata Allah apa? Siapa yang akan hancur itu? Pertama adalah orang-orang yang membatalkan janji dengan Allah setelah dia berjanji. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Yang kedua adalah hubungan dengan Allah dia hantam, hubungan dengan manusia dia pecah belah. Silaturahim kita tak hebat lagi. Buya ini dengan buya ini diadu domba, ulama ini dengan ulama ini diadu domba, partai ini dengan partai ini diantokkan. Divide et impera. Sistem Belanda diadu domba. Supaya apa? Hubungan dengan Allah, akidahnya sudah rusak, ibadahnya rusak, hubungan dengan sesama manusia dia coba bentukkan antara satu sama. Allah sudah jelaskan. Apa yang terjadi setelah itu? Wa yufsiduna fil ardi. Janji dengan Allah sudah dia batalkan, dengan sesama manusia sudah tidak akur lagi, akhirnya mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kata mereka? Nah, coba tengok tuh umat Islam. Katanya agama assalam, agama perdamaian. Tapi siapa yang merusak itu? Yang merusak bumi itu ya umat Islam. Allah sudah katakan jauh sebelumnya. Nah, itu langkah-langkah mereka untuk menghancurkan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan seperti itu, la'annahum, kami akan kutuk mereka. Kalau sudah Allah mengutuk kita karena kita lupa kepada Allah, karena kita lupa kepada Rasul, karena kita lupa kepada Al-Quran, Allah kutuk kita. Akhirnya apa? Waja'alna qulubahum qasiyah. Kalau sudah dikutuk, artinya khatamallahu ala qulubihim, Allah cap hatinya. Maka hati itu akan menjadi keras. Tak mampan lagi nasihat. Betapa banyaknya buya ceramah, betapa banyak ulama-ulama memberikan tabligh akbar lah namanya, tapi kondisi umat tidak bertambah baik, tapi bertambah anjlok. Janji dengan Allah dia abaikan, janji politik dia terima. Inilah sebab akibat kita sekarang. Lebih kita muliakan duit daripada janji setia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, kami jadikan hati mereka qasiyah, keras.
Tentu tanda orang keras hati itu ada 3. Pertama, tidak mempan nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Inilah yang Allah katakan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Karena iman itu sendiri sudah tidak ada. Keyakinan kita kepada Allah dan Rasul itu, syahadat itu sudah terbuang, sudah terkikis. Apa saja peringatan, diberi peringatan, tak diberi peringatan, mereka juga tidak akan percaya. Ini sudah mulai terjadi di tempat kita, maka harus kita waspadai. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hati yang keras tadi meningkat dia. Yuharrifunal kalima ammawadhi'ih. Dia otak-atiklah agama tadi. Kenapa? Orang sudah mulai melupakan janji dengan Allah, sudah tidak kenal dia dengan Rasulullah, hati menjadi keras, maka pada saat itu dia otak-atiklah ayat Allah, dia robah-robah. Ini sudah terjadi. Surah Al-Maidah ayat 51 sampai 57. Kok bisa hilang dari Quran? Sudah ada cetakan Qurannya. Saya sebagai ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau diberikan oleh Prof. Kopian, Ustaz, tolong teliti ini. Maka kita sudah surati ke MUI Jakarta, di mana percetakan itu tuh, lah supaya disusut. Hilang Pak, Al-Maidah ayat 51 sampai 57 hilang. Karena ini bermasalah-masalah Ahok dulu kan? Kok bisa hilang dia? Yuharrifunal kalima amawadi. Ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dulu. Yuharrifunal kalima amawadi. Orang Nasrani merubah posisi Isa sebagai nabi, dirubahnya posisi Isa sebagai Tuhan. Orang Yahudi merubah posisi Uzair sebagai hamba Allah yang setia kepada Allah, digantinya Uzair adalah anak Tuhan. Mereka sudah robah-robah. Nanti akan banyak lagi Quran di otak-atik. Salah satunya Ahmadiyah. Setebal itu namanya kitabnya Tazkirah. Kitab suci Ahmadiyah itu. Ahmadiyah itu bukan Islam. Kitab suci di dalam Quran dicampur aduk dari surah Al-Fatihah itu sampai kepada surah An-Nas, dicampur aduk sama-sama, dibuat namanya Tazkirah. Coba download di internet nanti. Nah, kitab Tazkirah Ahmadiyah itu gratis itu. Coba kita baca. Dicampur semua ayat-ayatnya. Yuharribu kalimah amawadi. Mereka merubah posisi ayat itu pada yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini permainan mereka. Setelah itu tahapnya apa lagi? Wa nasu hazzam mimma dzukiru. Kalau sudah mereka robah, generasi berikutnya akan lupa dia terhadap ayat-ayat Allah yang menjadi peringatan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah robah-robah. Ini sebab akibat. Meningkat lagi setelah itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu senantiasa melihat ai Muhammad, mereka itu khainatum minhum. Di antara mereka menjadi pengkhianat. Karena Quran itu amanah. Tatkala orang melupakan Al-Quran, maka terjadilah pengkhianat. Amanah lawannya khianat. Khianat itu tidak sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak sesuai menurut kehendak Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi pengkhianat. Apa akibatnya? Kalau sudah terjadi pengkhianat, kata Allah Subhanahu wa taala, dua yang terjadi. Yang pertama al-adawah, yang kedua al-baghdha. Kalau sudah saling mengkhianati kita, timbullah permusuhan. Baik antara sesama kita maupun antara sesama yang lain. Bentrok Pak. Saling bermusuhan. Akhirnya apa? Permusuhan akan menimbulkan baghdha, menimbulkan kebencian. Kalau sudah terjadi permusuhan antara sesama kita, saling membenci antara sesama kita, akhirnya tafarruqu fiddin, kita berpecah belah dalam agama, maka kita akan hancur semuanya. Maka kata Nabi SAW, akhir zaman nanti la yabqa minal Islam illa ismuhu.
Islam tidak akan kekal di akhir zaman, melainkan tinggal namanya saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Quran juga tidak akan kekal sampai akhir zaman nanti, melainkan yang kekal itu tulisannya. Tapi pengamalannya, umatnya sudah melupakan Quran, sudah melupakan Allah, sudah melupakan Rasul, sudah melupakan Quran. Apa akibatnya? Orang yang lupa ini, faulaika humul fasikun, maka banyak orang melakukan dosa-dosa besar. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum wa ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah lupakan dia terhadap dirinya. Akhirnya maka mereka ini melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa-dosa besar. Jadi kenapa kita hancur? Terutama adalah karena kita sudah menjadi pengkhianat kepada Allah, pengkhianat kepada Rasul, pengkhianat terhadap Al-Quran. Kita tidak mengindahkan apa kata Allah, Rasul dan Al-Quran, maka akhirnya kita akan menjadi hancur. Jalan solusinya, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Jalan solusinya apa? Kembalilah kepada janji kita. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdiku. Laksanakan janjimu padaku, kata Allah, aku pasti akan melaksanakan janjiku padamu. Wa iyaya farhabun, dan kembalilah kalian kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kehancuran itu merata, mari kita introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan mana syahadat, janji kita dengan Allah, janji kita dengan Rasul, bagaimana silaturahim antara sesama kita. Mari kita pertahankan silaturahim kita, hablum minallah hablum minnas kita. Insyaallah siapapun yang ingin menghancurkan, dia tidak akan bisa menghancurkan. Intan surullah yang surukum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, paling tidak mengingatkan kepada bapak-bapak yang lupa, memberitahu kepada bapak-bapak yang belum tahu, terutama nasihat ini untuk diri saya pribadi. Yang kedua bagi bapak dan ibu, kalau ada manfaatnya, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Islam akan jaya, umat Islam akan jaya sampai nanti akhir zaman. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum wa akhiru kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.